Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Hartaku tidak akan habis meskipun menghidupi 5 istri. Aku harus tetap bekerja, batin Hanum. Tangan kekar melingkar di pinggang wanita cantik ini saat Hanum masih dalam keadaan telanjang. Membuatnya terkejut karena dia tidak menyadari Daniel sudah ikut bergabung dengannya. Shoot, aku ingin kita mandi bersama. Bisik Daniel mesra membuat jantung Hanum berdegup kencang. Dia benar tidak bisa berkata apa saat ini, mau tidak mau Hanum harus menuruti kemauan Daniel. Hanum memeluk leher Daniel dengan posisi berdiri di bawah guyuran shower. Akhirnya keduanya tumbang dengan berakhir di bathtub. Om masih perih, ujar Hanum memanyunkan bibirnya saat Daniel mengusap pahanya. Kini mereka sedang duduk di ruang tamu. Daniel hanya terkuekeh kecil, dia gemas melihat bibir Hanum yang mengerucut manja. Entah kenapa Daniel merasa mudah kembali jika bersama Hanum, dia bahkan bisa melupakan semua masalahnya. Hanum memeluk tubuh Daniel sambil menyaksikan film romantis kesukaannya. Bagaimana aku tidak berdiri yang kamu tonton film beginian? Kamu sengaja menggodaku, tuduh Daniel melirik ke arah Hanum yang menjadikan tubuhnya sebagai bantal. Om, ini drakor film kesukaan para cewek muda, di sana ada opa Koreanya. Apa bagusnya kakek Korea? Jawab Daniel sambil mencibir membuat Hanum tertawa. Bukan kakek Om, tapi opa Korea. Lelaki tampan bukan kakek. Jelas Hanum membuat Daniel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia bingung kenapa panggilan opa malah justru pada lelaki tampan Korea, sedangkan di Indonesia opa adalah kakek. Ada saja, gumamnya pelan. Masih menemani Hanum yang bersandar manja padanya, Daniel memainkan ponsel mengecek beberapa pekerjaannya dengan satu tangan. Karena satunya lagi membelai rambut Hanum. Tiba ponsel Daniel berbunyi membuat Hanum melirik sekilas tapi tak mau melepaskan pelukannya. Halo, jawab Daniel. Ya, ujarnya singkat lalu mematikan ponselnya. Jika sudah bersama Hanum dia bahkan lupa kalau Susan sedang ada di Jakarta. Sayang, aku pergi sebentar, pamit Daniel bangkit dari duduknya. Om, rengek Hanum yang tidak mau ditinggal. Sebentar saja nanti aku kembali lagi, ucap Daniel sambil mencium bibir Hanum singkat. Akhirnya Hanum membiarkan Daniel pergi. Pa, kamu kemana saja? Besok mama harus pergi pa, kamu malah tidak ada di rumah. Apa kamu sudah lupa rumah? Oceh Susan. Ada urusan ma, kenapa kamu butuh uang? Tanya Daniel langsung karena dia tahu kalau Susan menghubunginya ini pasti dengan tujuan uang. Iya papa memang paling mengerti mama deh, jadi tambah sayang, jawab Susan tersenyum manja tapi membuat Daniel menghela nafas panjang. Rasa bosan mulai menyerang rumah tangganya saat ini, tapi Daniel tidak boleh egois karena ada Aditya yang masih butuh figur orang tua. Nanti aku transfer ma. Pa, mama mau tanya, kamu tahu ada kosmetik dengan brand baru di minimarket bunga? Minimarket bunga? Iya, minimarket daerah Tebet masih dekatlah dengan kantor papa, ada yang jual produk skincare baru pa.
Tapi mama rasa produknya abal deh, nggak selevel dengan brand yang punya papa. Terus kenapa? Mama nggak suka gaya marketingnya pa? Sok cantik gitu, kok bisa ya pa jadi marketing? Jawab Susan lagi. Tapi dia tidak berani bercerita karena takut kalau ada yang melihatnya bersama Robbie ke sana. Ma, jangan terlalu banyak tidak suka pada orang lain, apalagi orang itu mencari nafkah. Mama tidak usah memikirkan gaya orang mah selagi tidak mengganggu mama yang gak usah dihiraukan. Papa kok jadi gini sih gak pernah mau dukung mama. Mama ini istri papa loh. Kesal Susan mengentakkan kakinya menjauh dari Daniel. Daniel mentransfer sejumlah uang untuk Susan karena Daniel paham betul cara membujuk istrinya itu. Hanya dengan uang Susan akan ceria kembali dalam sekejap. Uangnya sudah aku transfer, aku pergi dulu, pamit Daniel. Terima kasih Pa, jawab Susan tersenyum manis. Bahkan aku mau kemanapun tidak akan kamu pertanyakan jika kamu sudah mendapatkan uang, batin Daniel. Pa, mau kemana malam, tanya Aditya. Papa sedang ada pekerjaan di kantor Dit, Mama ada di dalam, jawab Daniel dan diangguki Aditya. Daniel makin hari makin lebih bahagia bersama Hanum daripada bersama Susan. Bahkan kini rasa cintanya mulai berkurang. Apa mungkin dia sudah jatuh cinta pada sugar baby-nya itu? Daniel masuk ke dalam apartemen lalu mencari keberadaan sang istri. Hanum terkaget saat Daniel memeluk tubuhnya yang sedang masak mie instan. Om, pekik Hanum. Mie instan tidak baik untuk kesehatan, bisik Daniel. Habisnya tidak ada lagi bahan makanan di kulkas. Aku lupa belanja, jawab Hanum. Daniel menggendong tubuh Hanum, membuat wanita itu mengalungkan tangannya di leher Daniel. Daniel mengeluarkan salep dari kantongnya. Bisa buka celana kamu? Om, aku masih lelah, jawab Hanum. Daniel menjentikkan jarinya ke jidat Hanum membuat perempuan itu mengaduh. Om sakit, rengeknya. Buka celananya, aku ingin mengoleskan salep ini agar bengkaknya berkurang, jelas Daniel. Membuat Hanum malu setengah mati, dia pikir Daniel ingin mengajaknya bercinta lagi. Hanum membuka celana dan melebarkan pahanya agar Daniel bisa memasangkan salep tersebut. Dibuka saja. Aku juga sudah melihat semuanya, ucap Daniel saat Hanum berusaha menutupinya karena malu. Hanum merasa tidak percaya lelaki dingin arogannya ini bisa berubah. Perhatian kecil yang diberikan Daniel membuat Hanum merasa dibutuhkan. Jadi dia keluar untuk membeli salep ini, batin Hanum dengan tersenyum kecil. Sudah, pasang kembali celananya, jangan membuatku hilaf. Hanum segera menarik celananya dan berjalan kembali ke arah dapur. Ya, udah ngembang deh mie-nya, keluh Hanum melihat mie instan yang sudah mekar di dalam mangkok. Kenapa? Mie-nya mekar Om, mungkin Om terlalu lama masang obatnya. Abisnya milik kamu sangat menggoda, jawab Daniel membuat Hanum malu. Ya sudah, kita makan di luar saja, ganti pakaiannya, jangan pakai yang pendek, ingat Hanum. Makan di luar Om? Iya, sekalian belanja.
Om mau temani aku belanja? Tanya Hanum tak percaya karena selama ini Daniel tidak pernah menemaninya belanja. Iya, ayo nanti keburu malam, ucap Daniel dan diangguki Hanum cepat. Dia terlalu bahagia karena akan belanja bersama sang suami. Daniel membuka pintu mobil saat mereka sampai di salah satu mall besar. Mereka berjalan ke arah kebutuhan dapur dengan Daniel mendorong troli sedangkan Hanum memilih bahan masakan. Jangan terlalu banyak stok mie instan sayang, tidak baik, ingat Daniel. Iya om, paling 3 atau 4 lah buat jaga kalau mager. Om aku ambil ini ya, tunjuk Hanum pada snack makanan. Dia butuh cemilan untuk menemaninya nonton drakor. Ambil apapun yang kamu suka. Beneran, Om? Iya, bener apa aku pernah bohong? Tanya Daniel dan dijawab gelengan oleh Hanum. Wah, seperti dapat dopres ya. Jarang ini aku boleh belanja bebas. Makasih ya, Om. Ucap Hanum tersenyum manis sambil terus memilih bahan makanan dan snack kesukaannya. Puas berbelanja mereka makan di restoran yang ada di mall. Setelah itu Daniel masih mengajak Hanum untuk belanja lagi. Om, kenapa kesini? Belanjalah, nggak mungkin kan ke mall buat maling. Kita kan sudah belanjanya. Belanja pakaian sayang, aku mau beli link seksi untuk kamu, buat malam nanti. Kenapa harus pakai itu om? Biar semangat sayang, jawab Daniel. Hanum merasa malu saat Daniel membelikannya beberapa link dan dalaman lainnya. Setelah puas berbelanja mereka segera pulang. Daniel salut pada Hanum yang sangat sederhana, tidak hanya dengan belanja bahan makanan saja sudah membuatnya bahagia. Berbeda jauh dengan Susan yang menghabiskan uang ratusan juta hanya dengan hitungan minggu. Kamu senang? Tanya Daniel sambil mencium punggung tangan Hanum saat mereka sudah di dalam mobil. Iya om. Terima kasih, jawab Hanum mengangguk antusias. Jangan terus berterima kasih, kamu juga istriku dan sudah selayaknya mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Ucap Daniel menatap wajah Hanum yang terlihat malu. Om, lihat jalan, jangan lihat aku. Kamu terlalu sulit untuk dialihkan, ujar Daniel membuat pipi Hanum semakin merona. Dia mencubit kecil paha Daniel karena lelaki tampan itu terus menggodanya. Au, sudah mulai berani kamu ya, ucap Daniel menarik Hanum ke dalam pelukannya. Hanum tersenyum bahagia memeluk suaminya ini hingga mereka sampai di parkiran apartemen. Hanum terbangun saat mendengar alarm berbunyi. Dia melihat Daniel yang masih tertidur pulas sambil memeluknya posesif. Membuat hati Hanum bahagia, tapi Hanum sedikit bingung kenapa Daniel tidak pulang ke rumahnya. Padahal Hanum tahu kalau Susan sedang ada di Jakarta. Apa mereka sedang bertengkar? Hanum tidak mau ambil pusing, dia lebih memilih masak sarapan untuk suaminya ini karena mereka akan berangkat ke kantor. Masak apa sayang? Tanya Daniel saat keluar dari kamar dengan setelan jas yang sudah rapi. Aku buat nasi goreng kampung om, terus ada udang goreng juga, jawab Hanum. Om sarapan duluan ya, aku mau siap dulu sebentar, pamit Hanum masuk ke dalam kamar. Karena ingin segera bersiap, tak lama Hanum keluar dengan pakaian yang juga sudah rapi.
Kok belum dimakan, Om? Nunggu kamu, jawab Daniel membuat wajah Hanum merona. Daniel akhir ini semakin romantis. Mereka sarapan bersama tapi tiba Hanum membayangkan apa jadinya jika mereka bercinta di atas meja makan. Pasti akan lebih seru, Hanum senyum sendiri dibuatnya. Om, sakit, rengek Hanum sambil mengusap keningnya yang dipukul oleh Daniel. Kamu dipanggil dari tadi malah senyum begitu mikirin apa hayo? Hei, tunggu apa Om? Makan, kita telat ke kantor kalau harus nunggu kamu menghayal dulu, ucap Daniel membuat Hanum malu. Dia menggeleng pelan karena bisanya membayangkan bercinta pagi begini. Seperti biasa jika berangkat bersama Daniel akan menurunkan Hanum sedikit lebih jauh dari kantor. Sebenarnya Daniel tidak tega melihat sang istri harus berjalan kaki, tapi ini kemauan Hanum, mau bagaimana lagi. Setelah menyalami punggung tangan Daniel, Hanum bersiap untuk turun tapi pintu masih dikunci oleh Daniel. Om, pintunya. Kenapa? Tanya Daniel pura tidak mengerti. Masih dikunci Om. Kalau mau dibuka ada passwordnya. Om, ini sudah hampir telat loh. Terserah kalau mau dibuka ya ada passwordnya, jawab Daniel cuek membuat Hanum menghela nafas panjang. Ya sudah, apa passwordnya? Tanya Hanum mengalah. Cium. Hanum segera menarik wajah Daniel dan mencium pipinya. No, bukan di sana tapi di sini, tunjuk Daniel pada bibirnya. Membuat Hanum lagi menghela nafas panjang, dia melirik kiri kanan takut jika ada yang melihat. Tenang saja sayang, kaca mobil ini tidak akan bisa dilihat dari luar, ucap Daniel. Membuat Hanum segera mencium bibir sang suami, tapi Daniel tak tinggal diam. Dia justru memperdalam ciuman mereka dan mengusap lembut benda kenyal itu dari luar hingga Hanum tanpa sadar mendesah. Hanum hampir saja terbuai dengan apa yang dilakukan sang suami, beruntung dia segera tersadar saat ponselnya jatuh. Om, ini sudah telat, ucapnya mengambil ponselnya lalu meminta Daniel membuka pintu mobil. Tapi sebelumnya Hanum merapikan dulu penampilannya. Astaga Om, Daniel bisanya dia cari kesempatan di dalam mobil, batinnya sambil berjalan cepat. Tapi tanpa Hanum ketahui kalau Rio melihat Hanum keluar dari mobil Daniel. Kenapa Hanum bisa bersama Pak Daniel? Batin Rio yang merasa penasaran. Num, baru datang, sapa Rio dan diangguki Hanum sambil tersenyum kecil. Lalu Hanum segera berjalan menuju toilet kantor. Hal itu diperhatikan Daniel yang baru datang. Pagi Pak, sapa Rio sopan. Pagi, jawab Daniel dingin seperti biasanya sambil berjalan ke arah lift. Setelah keluar dari kamar mandi, Hanum segera berangkat ke minimarket. Daniel duduk di atas kursi besarannya sambil membayangkan Hanum. Entah kenapa jika bersama Hanum saat ini membuat hatinya bahagia, dan anehnya jika bersama Susan justru dia menjadi lelaki impoten. Apakah Hanum gunanya? Membayangkan ciuman di mobil tadi membuat Daniel senyum sendiri. Tok, tok. Maaf mengganggu Pak, ini berkas yang harus ditandatangani karena lusa ada pertemuan di Malang Pak.
Lusa. Iya Pak, jawab Sonia. Kenapa kamu baru mengabarkanku sekarang? Saya pikir Bapak sudah tahu karena minggu kemarin sudah saya kabari. Daniel benar lupa kalau lusa dia ada pertemuan di Malang untuk membahas proyek barunya. Terus bagaimana Pak? Apakah kita bisa berangkat? Tanya Sonia. Lihat nanti, saya akan kabari kamu, jawab Daniel lalu meminta Sonia keluar ruangannya. Sonia sangat berharap bisa pergi ke Malang bersama Daniel karena dia akan menggoda Daniel di sana. Iya Bu, Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana sehat juga kan? Tanya Hanum saat mendapatkan kabar dari sang ibu. Sehat nak, Alhamdulillah. Aku senang mendengarnya Bu. Zea bagaimana? Apa nilainya bagus? Iya, Zea baik juga dan semuanya berjalan lancar. Ibu hanya kangen padamu nak. Bu, aku belum bisa pulang karena aku harus bekerja dan kuliah. Jika ada waktu aku akan pulang ya Bu. Iya nak, jaga dirimu di sana. Ingat kamu di kota orang jangan mudah percaya dengan kebaikan orang lainnya. Belum tentu dia tulus. Iya Bu, aku ingat, jawab Hanum tersenyum manis. Sudah ya Bu, aku harus bekerja, ujar Hanum lagi sambil menutup ponselnya. Dia berjalan ke arah minimarket tempat dia bekerja. Tapi saat Hanum hendak menyeberang jalan sebuah mobil menyerempetnya membuat Hanum terpelanting. Mobil itu langsung pergi meninggalkan Hanum yang tergeletak di jalan. Pak, karyawan kita yang bertugas di salah satu minimarket tertabrak, lapor Rio. Siapa? Hanum. Hanum, di mana sekarang? Tanya Daniel panik. Dibawa ke rumah sakit terdekat, Pak. Berikan alamatnya, aku segera ke sana, ujar Daniel lalu segera berangkat. Membuat Rio semakin penasaran dengan hubungan yang Daniel miliki bersama Hanum secara Daniel sudah mempunyai istri. Apa mungkin mereka selingkuh? Daniel segera ke rumah sakit, dia sangat khawatir dengan kondisi Hanum saat ini. Sayang, kamu tidak apa? Apa? Tanya Daniel. Om, aku hanya terserempet saja waktu menyeberang. Kenapa bisa terserempet? Lalu orang yang menyerempetnya mana? Tabrak lari Pak, jawab salah satu orang yang menyelamatkan Hanum. Aku yang salah Om, tadi tidak lihat jalan karena ibu menghubungiku. Untung saja kamu tidak kenapa. Napa aku sudah cemas, aku Daniel sambil memeluk Hanum. Om, masih banyak orang, bisik Hanum malu membuat Daniel melepaskan pelukannya. Anda orang yang menyelamatkan istri saya? Tanya Daniel pada lelaki itu dan dianggukinya. Tapi Hanum sedikit terkejut dengan pengakuan Daniel, sedangkan lelaki tersebut ikut bingung dengan panggilan suami istri ini. Terima kasih ya atas pertolongannya, ujar Daniel sambil mengeluarkan uang pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar. Tidak usah Pak, saya ikhlas nolong mbaknya karena saya lumayan sering lihat mbaknya di minimarket. Saya tukang parkir di sana Pak, ujarnya. Ambil saja ini ucapan terima kasih saya untuk Mas, paksa Daniel. Tapi Pak, anggap saja rezeki Masnya hari ini. Terima kasih ya Pak, semoga mbaknya cepat sembuh, ujar lelaki itu. Iya, jawab Daniel. Untung ada yang bantu, kenapa kamu tidak langsung telepon aku? Tanya Daniel.
Bukannya aku nggak boleh telepon Om duluan, jawab Hanum membuat Daniel menghela nafas panjang. Num, jika keadaannya mendesak seperti ini tidak ada salahnya Num, jelas Daniel. Untung kamu tidak kenapa. Kenapa? Coba kalau tadi koma atau parah, siapa yang bingung? Aku kan? Lain kali hubungi aku kalau memang mendesak, tegas Daniel dan diangguki Hanum pelan. Pulang saja Om, cuma lecet sedikit saja kok. Palingan 2 hari lagi juga sembuh, rengek Hanum saat mereka sudah berpindah ke ruang perawatan. Dirawat saja dulu 1 malam sayang, biar lukanya cepat kering. Ini juga sudah diperban Om, besok juga bisa kerja lagi. Jangan kerja dulu, kamu lihat tuh bahunya sedikit bengkak. Setelah kering nanti aku panggilkan tukang pijat untukmu, pasti nanti badannya sakit semua. Jangan berlebihan begitu Om, ini hanya luka kecil dulu waktu di kampung juga sering jatuh dari sepeda, ucap Hanum. Saat perdebatan terjadi tiba pintu ruangan Hanum terbuka membuat keduanya menatap ke arah pintu. Maaf Pak, saya mau lihat Hanum, ujar Rio sopan. Silahkan, jawab Daniel sedikit cemberut dan beranjak ke arah sofa. Rio membawa kantong kresek yang berisi roti dan yang lainnya lalu memberikannya pada Hanum. Bagaimana Num sudah baikan? Tanya Rio. Sudah Mas, kenapa repot kesini? Tadinya aku mau datang langsung Num saat mendapatkan kabar kamu kecelakaan. Tapi pekerjaanku masih banyak yang harus diselesaikan jadinya aku baru bisa datang sekarang, jelas Rio. Terima kasih Mas sudah mau datang, jadi merepotkan Mas. Sama Num, lain kali hati Num. Tidak ada yang repot kok kalau kamu butuh apa juga bisa bilang sama saya, ujar Rio membuat Daniel cemburu. Iya Mas, aku yang salah tidak lihat kiri, kanan tadi, jawab Hanum pelan dia takut saat ini Daniel malah salah paham dengan kedatangan Rio. Tiba pintu terbuka lagi dan Fanny langsung berjalan ke arah Hanum. Beb, kenapa nggak bilang kalau kamu kecelakaan? Siapa yang bilang padamu? Tanya Hanum bingung melihat Fanny tiba-tiba datang. Om Daniel, untung saja dia menghubungiku saat kamu kecelakaan. Kamu tahu sendiri kan keadaanku bagaimana harus banyak persiapan dulu sebelum kesini. Daniel yang duduk di sofa segera berdiri menghampiri Fanny. Sudah sehat Van? Tanya Daniel. Sudah lebih baik Om. Aku cemas saat Om beri kabar Hanum kecelakaan. Pikiranku sudah kemana? Mana untung saja kamu tidak kenapa? Kenapa Beb? Apa yang sakit? Hanya lecet sedikit Van. Om Daniel saja yang berlebihan. Jawab Hanum lega karena Fanny datang membuat suasana sedikit lebih baik. Rio tersenyum lega karena Daniel adalah Om Hanum bukan selingkuh yang ada dalam pikirannya. Mungkin perasaan sukanya pada Hanum membuat dia kepo ingin tahu tentang kehidupan Hanum. Bagaimana kabar bebinya? Baik, dia mengerti kalau mamanya sedang banyak pikiran kali ya Beb. Jadi anteng aja nggak ada masalah, jawab Fanny sambil terkuekeh kecil. Rio pun pamit karena memang hari sudah hampir maghrib begitu juga Fanny. Dia lega saat melihat Hanum tidak napa hanya lecet sedikit saja. Dia bawa apa? Tanya Daniel.
Lihat saja sendiri, Om. Daniel membuka isi kantong plastik tersebut, ada roti tawar dan susu beserta buah jeruk. Kamu mau? Tawar Daniel. Belum sempat Hanum menjawab, Daniel sudah buka suara. Lebih baik tidak usah, siapa tahu sudah ada gunanya. Hari sudah canggih begini masih mikir guna, gumam Hanum. Terlihat jelas wajah cemburu dari lelaki tampan ini membuat Hanum tersenyum sendiri. Daniel memesan makanan dari luar dan baju ganti untuknya. Malam ini mereka akan tidur di rumah sakit. Pagi ini Hanum sudah diperbolehkan pulang karena keadaannya baik saja. Om tidak kerja? Tanya Hanum. Tidak, hari ini aku ingin menjaga kamu di rumah. Om pergi saja, aku tidak apa sendiri, palingan besok juga sudah sembuh dan bisa bekerja lagi. Bekerja apanya? Tangan kamu saja masih luka begitu sayang. Untuk seminggu ini kamu tidak usah bekerja dan kuliah dulu. Tapi Om, stop, tidak ada bantahan Num, potong Daniel membuat Hanum terdiam. Daniel keluar dari kamar dan menyiapkan makanan untuk Hanum yang tadi sempat mereka beli sebelum pulang. Hanum merasa bersalah karena merepotkan suami sirinya ini. Dia benar tidak melihat mobil melintas hingga dia terserempet. Tapi anehnya orang yang menyerempet Hanum tidak sama sekali memiliki hati nurani, malah kabur. Apa di Jakarta memang begitu, jika menabrak orang langsung kabur, pikir Hanum. Pintu terbuka, Hanum melihat sang suami membawa baki berisi bubur ayam dan segelas teh. Makan dulu, setelah itu minum obat dan istirahat, ujar Daniel. Daniel menyuapi Hanum dengan lembut membuat perempuan itu menatap lekat sang suami. Kenapa? Tanya Daniel. Sepertinya aku mencintai Om, jawab Hanum jujur membuat Daniel hanya tersenyum kecil tak menjawabnya. Om, rengek Hanum malu. Sembuh dulu, jangan berpikir macam-macam, fokus pada kesembuhanmu, ucap Daniel mengambilkan obat dan memberikan pada Hanum. Bukan Daniel tidak ingin membalas ucapan cinta dari istri sirinya ini, tapi Daniel berpikir dia masih memiliki anak dan istri yang sah. Wajah Hanum berubah sedih. Memang Hanum sadari kalau mereka hanya terikat pernikahan kontrak. Tapi Hanum benar mencintai suaminya ini. Dia sudah terjerat oleh pesona Daniel. Hanum kecelakaan, sekarang dia ada di mana, Van? Tanya Aditya terkejut mendengar kabar sang pujaan hati kecelakaan. Duh, keceplosan deh, gumam Fanny pelan. Itu Kak, sekarang Hanum di tempat saudaranya. Iya, di sana. Dia masih dalam proses penyembuhan, jawab Fanny bohong. Alamatnya, Van? Aku juga tidak tahu, Kak. Num tidak memberitahunya, dia hanya mengabarkan saja, jawab Fanny gugup lalu segera pergi, dia takut keceplosan. Aditya segera menghubungi Hanum melalui sambungan telepon tapi tidak ada jawaban. Num, angkat dong. Aku khawatir dengan kamu, gumamnya pelan. Beb, kamu di sini. Riko bilang malam ini ada acara klub, kamu ikutkan? Tanya Lita sambil bergelayut manja di lengan Aditya. Maaf, Lit, aku nggak bisa. Beb, kenapa nggak bisa? Ayolah Beb, temani aku. Kalau nggak ada kamu nggak seru, Beb. Maaf, aku mau lihat Hanum, dia kecelakaan, Lit. Jawab Aditya jujur lalu meninggalkan Lita yang menatap kepergian Aditya dengan kesal.
Hanum, perempuan kampung itu, lagi dia, agak sial. Apa sih cantiknya perempuan itu sampai Aditya tergila, gila, pakai pelet apa dia? Kesal Lita. Awas saja kamu Hanum, aku akan buat hidup kamu menderita. Tunggu saja tanggal mainnya. Aku akan buat kamu menyesal sudah berani tebar pesona dengan Aditya. Aditya hanya milik Kunum, bukan kamu perempuan kampung, ujarnya marah. Aditya terus menghubungi Hanum dan akhirnya dijawab. Num, kamu di mana? Kata Vita, kamu kecelakaan. Aku mau lihat kamu, Num. Kamu di mana? Cecar Aditya. Num, Hanum, aku mau ketemu kamu. Share lokasi kamu, Num. Ucap Aditya lagi lalu panggilannya mati. Sial, kesal Aditya saat ponsel Hanum tidak bisa dihubungi lagi. Sedangkan di seberang sana Hanum sedang tertidur pulas. Daniel yang mengangkat ponsel Hanum. Tapi dia tidak terpikir kalau nama Kak Adit di ponsel Hanum adalah nama anaknya. Saat Daniel mengangkatnya, dia hafal betul suara Aditya membuat Daniel terdiam 1000 bahasa. Daniel mematikan ponsel Hanum dan meletakkannya di atas meja hias kamar mereka. Apa Hanum dan Adit ada hubungan? Batin Daniel. Dia bisa menangkap suara Aditya yang terdengar khawatir tentang Hanum sama seperti dirinya kemarin saat mengetahui Hanum kecelakaan. Kamu ada hubungan apa dengan Aditya? Tanya Daniel saat Hanum terbangun. Hubungan apa, Om? Aditya, tadi dia menghubungimu. Tidak ada hubungan apa? Apa, Om? Jawab Hanum takut karena melihat wajah Daniel yang sepertinya sedang menahan amarah. Jujur, Num, kamu pacaran dengan Aditya, bentak Daniel. Tidak, Om. Aku tidak punya hubungan apapun dengan dia. Jawab Hanum gugup. Tapi dia mengkhawatirkanmu. Aku tidak tahu, Om. Mana mungkin ada asap jika tidak ada api? Om, aku tidak bisa menahan rasa seseorang pada diriku. Itu hak mereka, Om. Yang jelas perasaanku hanya pada Om. Aku yakin dia punya perasaan padamu. Aku tidak tahu, Om. Kuekeh Hanum. Lagi pula kenapa Om kuekeh begitu? Apa Om kenal Kak Aditya? Tanya Hanum. Daniel menghela nafas panjang menatap wajah Hanum tajam. Dia anakku. Hanum menutup mulutnya tak percaya. Bagaimana bisa Aditya adalah anak tirinya? Aku mohon jauhi dia, tegas Daniel lalu meninggalkan Hanum sendiri di kamar. Fanny mengelus lembut perutnya, sudah lama dia tidak mendapatkan kabar dari Om Roni. Hingga Fanny sendiri tidak tahu apa yang harus dia perbuat lagi dengan nasibnya ini. Tiba ponsel Fanny berbunyi membuatnya segera mengangkatnya. Halo. Van, tolong tunjukkan di mana rumah keluarga Hanum, cecar Aditya. Kak Adit, gumam Fanny. Van, aku hanya ingin tahu keadaannya saja. Kak, jangan ganggu Hanum, dia sudah memiliki kekasih, jawab Fanny. Kamu jangan bercanda, Van. Iya, Kak, dia sudah memiliki kekasih. Tapi Hanum tidak pernah bercerita tentang itu. Aku tidak percaya. Ya sudah, kalau kakak tidak percaya, aku hanya mengatakan yang sejujurnya, jawab Fanny lalu menutup panggilannya. Agrer, kenapa Hanum tidak pernah bercerita denganku kalau dia sudah punya kekasih? Kesal Aditya lalu melemparkan ponselnya ke atas ranjang.
Astaga, penasaran sekali Kak Adit, gumam Fanny. Fanny segera menghubungi Hanum untuk memberikan kabar kalau Aditya bertanya alamat rumahnya. Daniel menatap sinis saat ponsel Hanum berbunyi, pasalnya Daniel baru masuk ke dalam kamar karena akan segera tidur. Siapa? Tanya Daniel ketus. Fanny, Om. Angkat dan hidupkan loudspeakernya. Kenapa dia menghubungimu malam begini? Mana aku tahu, Om. Mungkin bisa saja disakit, jawab Hanum pelan. Angkat, perintah Daniel. Halo Van, ada apa? Tanya Hanum. Num, gawat Num. Kak Aditya penasaran sekali dengan kamu Num. Maksudnya? Tanya Hanum gugup karena Daniel sedang menatapnya tajam. Kak Adit menghubungiku, dia menanyakan alamat apartemen kamu. Tapi aku bilang kamu sedang di rumah keluargamu Num. Sepertinya dia kecewa berat. Ucap Fanny membuat wajah Daniel semakin memerah sedangkan Hanum hanya terdiam. Van, sok saja dilanjutkannya ya. Kenapa Num? Kamu sakit? Tanya Fanny yang merasa aneh. Biasanya Hanum selalu ceria mendapatkan telepon darinya. Itu Van, ada urusan sebentar. Oh, ya sudah Num, aku juga mau minum obat dulu, tapi kamu tenang saja Num. Kak Adit tidak akan tahu alamat kamu, ucap Fanny lagi. Sedangkan Hanum hanya menggigit bibir bawahnya takut. Dia segera menutup ponselnya. Kenapa harus dibahas besok? Tidak sekarang saja. Tidak mau aku tahu apa pembahasan kalian, tuduh Daniel. Bukan begitu Om, tapi... Daniel mengambil bantal dan guling lalu segera keluar kamar. Dia memilih tidur di sofa malam ini karena merasa dibohongi. Jika bukan Aditya, Daniel masih bisa memaafkannya, tapi ini Aditya anaknya sendiri. Membuat Daniel berpikir dua kali dengan hubungan mereka ini. Hanum bangkit dari tidurnya, diliriknya jam pukul 3 pagi, Daniel benar tidur di luar malam ini. Tubuhnya terasa sakit semua akibat kecelakaan kemarin. Hanum tetap memaksa berdiri meskipun terlatih. Dia keluar kamar melihat Daniel yang tengah tidur di sofa ruang tamu. Hanum mendekat ke arah sang suami dan menyelimuti Daniel lalu dia kembali lagi ke kamar. Hatinya sedih karena Daniel tak mau tidur dengannya padahal dia dan Aditya tidak memiliki hubungan apapun. Daniel membuka matanya dan melihat jam di dinding sudah pukul 6 pagi. Dia sedikit heran melihat selimut yang sudah melekat di tubuhnya. Apa Hanum yang menyelimutiku? Batinnya secara Daniel ingat betul kalau dia tidak membawa selimut keluar kamar semalam. Daniel masuk ke dalam kamar melihat Hanum yang tengah tertidur pulas. Didekatinya dan dikecupnya kening wanita muda ini, tapi sedikit hangat membuat Daniel cemas. Hanum demam, gumamnya kecil. Daniel sedikit panik, ingin menghubungi dokter pribadinya takut akan berdampak pada keluarganya. Akhirnya Daniel memutuskan untuk keluar mencari obat penurun panas. Hanum melenguh, pelan diliriknya kiri kanan tak ada orang, tubuhnya benar lemas saat ini. Apa Daniel sudah pergi ke kantor meninggalkannya? Air mata Hanum tiba mengalir, dia bingung harus berbuat apa. Meskipun Aditya menyukainya tapi dia benar sudah jatuh hati pada Om Daniel, dia menyukai Om Daniel bukan Aditya. Pintu terbuka, Om Daniel melihat Hanum yang tengah menangis.
Kenapa menangis? Tanyanya. Tidak hanya sedikit sakit, jawab Hanum tak sepenuhnya berbohong karena dia merasakan sakit di tubuhnya. Hanum segera menyeka air matanya. Makan dulu, tadi aku sudah beli sarapan dan obat pereda nyeri serta penurun panas. Kamu sepertinya demam. Hanum menghela nafas lega karena Daniel tidak meninggalkannya tetapi membelikannya sarapan dan obat. Daniel mengambil mangkok, menuangkan bubur lalu menyuapi Hanum. Setelah ini minum obatnya, ujar Daniel dan diangguki Hanum pelan. Dia menatap wajah Daniel yang sepertinya menyimpan beban. Setelah makan dan minum obat, Daniel menyelimuti tubuh Hanum kembali. Istirahat dulu, aku keluar sebentar, ucap Daniel. Ponselnya dari tadi berbunyi, dia tidak tahu siapa yang menghubunginya karena dia terlalu fokus pada Hanum. Ya, ada apa Sonia? Pak, besok Anda sudah harus berangkat ke Malang, ingat Sonia. Astagfirullah, saya lupa, jawab Daniel sambil mengusap wajahnya. Dia benar lupa dengan pekerjaannya karena Hanum. Jadi bagaimana Pak? Tanya Sonia lagi. Batalkan semuanya karena sekarang saya sedang ada urusan penting, jawab Daniel. Batal. Pak, ini proyek penting atau mungkin saja kita akan kehilangan proyek ini jika dibatalkan, terang Sonia. Daniel terdiam sejenak, dia melihat ke arah pintu kamarnya. Hanum sedang sakit, tidak mungkin dia meninggalkan istri sirinya ini begitu sana. Belum lagi masalahnya dengan Hanum yang harus diperjelas. Dia ingin mengajak Hanum berangkat ke Malang untuk menemaninya sekaligus bisa menghabiskan waktu berdua tanpa gangguan siapapun, tapi sepertinya tidak bisa. Batalkan saja, urusan saya lebih penting, jawab Daniel menutup ponselnya membuat Sonia terheran. Apa yang terjadi dengan Pak Daniel? Urusan apa? Batin Sonia. Bosnya ini tidak masuk ke kantor pagi ini. Kalau dibatalkan, hilang sudah kesempatanku untuk bersama dia, gumam Sonia sambil cemberut. Padahal Sonia sudah membayang malam dingin di hotel bersama Daniel, tapi harus gagal. Om, ada pekerjaan? Tanya Hanum keluar dari kamarnya. Dia tak sengaja mendengar percakapan Daniel karena hendak ke dapur mengambil minum. Kamu mau kemana? Tanya Daniel balik. Kalau Om ada pekerjaan, pergi saja. Aku bisa sendiri di sini. Ini hanya demam biasa Om. Besok juga akan sembuh. Tidak perlu ditunggu segala, ujar Hanum tanpa menjawab pertanyaan dari Daniel. Dia terus berjalan ke arah dapur. Hanum menuangkan air putih lalu meminumnya hingga tandas. Dulu saat di kampung, jika dia demam pasti ibunya selalu memberikannya air putih yang banyak. Aku sudah membatalkannya. Om, pekerjaan Om lebih penting. Ada 2 istri dan 1 anak yang harus Om hidupi. Tidak boleh egois. Ingat, Hanum membuat Daniel merasa tertampar. Memang ada Susan yang selalu meminta uang padanya, jauh berbeda dengan Hanum, dan ada Aditya yang menjadi tanggung jawabnya. Meskipun aku istri siri, lanjut Hanum. Ingin sekali Daniel menjawab, meskipun istri siri tapi Hanum yang menjadi prioritasnya saat ini. Karena dia selalu ingin bersama Hanum, buktinya dia tidak tahu kabar Susan sekarang, apakah sudah berangkat ke Jogja atau belum. Tapi ucapan itu tak bisa dia keluarkan begitu saja karena dia dan Hanum hanya berdasarkan kontrak, sedangkan dia dan Susan sudah memiliki anak. Aku akan tetap di sini. Hartaku tidak akan habis meskipun menghidupi 5 istri.
Jawab Daniel membuat Hanum menatap lekat wajah sang suami. Apakah Daniel berniat untuk menikah lagi? Hanum segera berjalan masuk ke dalam kamar kembali. Bersambung.